Selamat siang ya. Kita sudah semua berkumpul di sini. Nah, ini topik ini menarik sekali karena ini adalah topik yang kira-kira kan audiensnya banyak perempuan ya. Jadi ini kebetulan early start untuk menopause. Ya, tentunya kita bisa mulai dari peri, dan menopause dan pause ya. Apakah sebetulnya benefitnya sih selain fat loss saja gitu ya. Jadi sekarang bagaimana tentang pre-obese dan obese perimenopause, peri atau menopausal patient. Mekanismenya apa sih yang untuk menopausal weight gain itu? Kenapa kalau ibu-ibu umurnya 40 sekian biasanya ngeluh makin susah nurunin berat badan. Kemudian bagaimana perubahannya pada body fat distribution-nya? Apa itu risiko atau enggak sebetulnya naik itu ya? Kemudian bagaimana mereverse menopausal weight gain yang tentunya penuh dengan challenge ya, sangat sulit. Sehingga dibutuhkan farmakoterapi. Dan efek dari early start in perimenopausal patient sendiri ya tentu weight loss, fat loss. Kemudian tapi kan tidak itu saja ya. Bagaimana dengan lipid metabolismenya, bagaimana glukos metabolismenya. Kita tahu bahwa pada menopause itu bone metabolisme mulai terganggu. Kemudian growth hormonnya mulai turun. Nah, apa saja yang bisa diperbuat oleh early start ini? Nah, ini women in transition period. Ya, jadi katanya sih kalau severe obesity itu banyaknya di perempuan. Terus 70% women of perimenopausal age itu overweight atau obese. Kemudian incidence rate-nya itu peak-nya 76%, kemudian turun setelah umur 75. Jadi memang kalau kita lihat ya, wanita-wanita yang lanjut usia itu akhirnya kalau udah lanjut beneran mah nggak gendut. Nah, tapi kalau nunggu sampai umur 75 ya kelamaan kali ya. Segala penyakit sudah tumbuh, baju-baju udah nggak muat semua, pinggang udah kedodoran. Aduh, nunggu sampai 75 lama banget gitu. Ya kalau kita di anti aging kita harap kita hidup sampai umur 75 tahun. Kemudian postmenopausal state ini terasosiasi dengan peningkatan dari total body weight. Ya, although jumlah dari berapa weight gain ini bervariasi. Ada 20% yang gainingnya 4,5 kilo, ada yang setahunnya cuma setengah kilo, ya beda-beda ya. Terus mechanism of action sama bentuknya tuh, pasiennya bentuknya kayak gitu tuh ya. Dan tentunya ada tambahan-tambahan lainnya ya, yang mulai ada kehitaman, mungkin di tengkuk, kemudian di groin area ya. Dan sebetulnya ini adalah kombinasi dari faktor-faktor. Memang ada genetik di sini dan peningkatan AGE, age related metabolic changes. Kemudian tentunya unhealthy eating ya, westernized dietary pattern, high fat, sugar, salt, ya low dietary fiber. Kemudian juga emotional eating pada orang-orang di perimenopause ini banyak ya, karena moody ya, naik turun, kemudian not enough sleep, ditambah juga energi expenditure-nya kurang, physical activity-nya lebih sedentary karena nggak seaktif dulu waktu muda, terjadi hormonal shift dan beberapa obat-obat yang dipakai oleh para wanita tersebut yang akan meningkatkan berat badan ya. Sekarang soal hormonal shift-nya dulu. Hormonal shift itu tentu circulating estrogen berkurang sehingga mengakibatkan terjadinya loss of urogenital tissue support, ya suka terkencing-kencing, atrofi genital, hubungan seksual suka nyeri, kemudian mulai terjadi bone loss ya, dan signifikan decrease pada E2 dan E1, walaupun E1-nya tetap diproduksi pada periferal aromatisasi dengan body fat ya. Tapi dari ovariumnya produksi E2 berkurang. Tentunya FSH-nya menjadi meningkat dan meningkatnya level dari free androgen karena ovari tetap memproduksi androstenedion dan testosteron, sedangkan produksi lever pada SHBG berkurang. Sehingga relatively androgen lebih tinggi. Kemudian juga obat-obat yang mereka mulai cemas, kadang-kadang kan usia-usia ini suka dapat beta blocker, kemudian ada anxiety sehingga dapat SSRI, SNRI, sleep medication. Ya, semuanya ini berpengaruh pada peningkatan berat badan justru sebetulnya ya. Kita lihat bahwa ada genetic faktor, hormonal faktor, dan exogenous faktor ya. Dan semuanya itu menyebabkan peningkatan berat badan dan distribusinya tuh kok berubah ya. Tadinya yang gede, yang pinggangnya kecil, pahanya ramping, ya ada lekuknya, hourglass. Kok lama-lama jadi perut di tengahnya yang gede gitu ya, bentuknya kok jadi berbeda gitu ya.
Fat tissue itu sendiri memproduksi juga adipokin ya, adipokin ini ya. Jadi misalnya ada hormonal leptin ya. Ini juga levelnya reflect volume dari fat mass-nya, dan leptin ini menghibisi appetite yang actingnya sentral. Nah, estrogen ini sebetulnya membantu kerjanya leptin, sehingga leptinnya menjadi lebih sensitif. Kemudian ada adiponektin ya. Adiponektinnya ini meningkatkan insulin sensitivity. Ada IL-6 dan TNF alpha. Yang ini estrogen sendiri menginhibisi produksi dari pro-inflammatory cytokine yang diproduksi di fat tissue. Sehingga harusnya dengan estrogennya berkurang menjadi inflamasinya lebih gede. Kemudian estrogen sendiri ada hubungannya dengan appetite. Rupanya dia bekerja pada peripheral dan sentral yang pada hypothalamic nucleus. Ada yang namanya nucleus arcuatus, ada yang namanya ventromedial yang menstimulasi brown fat adipose tissue, yang mengontrol thermogenesis, mempromot energy expenditure, sehingga estrogen sebetulnya dapat mereduce appetite. Jadi kita tahu ya, dengan estrogen yang berkurang ya jadinya appetite-nya juga nambah ya. Nah, sebetulnya berisiko apa enggak sih weight gain yang after menopause ini? Nah, tadi kita lihat ya bahwa dengan peningkatan FSH, pengurangan E2, androgennya tetap, pengurangan SHBG, peningkatan relatively hyperandrogenemia, itu terjadi perubahan pada body composition, sehingga distribusinya menjadi lebih distribusi yang cowok, artinya dari pear shape menjadi lebih ke male shape, ke apple shape, sehingga adipose tissue-nya lebih banyak terakumulasi di abdominal area, sehingga total visceral adipose tissue-nya lebih tinggi, risiko terhadap MED syndrome, T2DM, cancer ya seperti breast, colon, dan endometrial menjadi meningkat ya. Jadi android mass-nya itu naik ya, yang apple tadi 44%, ginoidnya yang cewek yang pair cuma 32%, dua-duanya meningkat. Nah, celakanya kan sebetulnya kita masih ada fat cell yang dapat memproduksi estrogen, tapi yang estrogen terbentuk dari aromatase derived itu tidak mempunyai efek protektif terhadap cardiovascular disease maupun terhadap insulin sensitivity, sehingga terjadilah peningkatan risiko untuk T2DM, hipertensi, dan dislipidemia. Kemudian satu lagi, ini kalau kita lihat model ibu ini stres ya. Stres kelihatan dan banyak hot flash, kepanasan gitu ya. Nah, sekarang estrogen level ini kayak roller coaster ya. Dia itu di awalnya rendah, tapi di akhir-akhir menopause dia in relation relatively lebih tinggi. Sehingga pada transisi ini wanita-wanita yang lebih gendut, dia sebetulnya waktu di awalnya kan estradiolnya drop. Tapi setelah karena estradiol ini juga dibentuk di lemak, makanya waktu dia hampir kelar transisinya udah post menopause, sebetulnya estradiolnya relatif lebih banyak. Jadi kalau perempuan dengan body fat yang lebih banyak mempunyai estradiol yang in relation lebih banyak, dia hot flash-nya jadi lebih dikit gitu. Ini tadi ya vasometerik simptomnya ya. Jadi ini semua high CRP, IL-6, low ApoE1, low HDL ya, vasomotor symptoms ini ya meningkatkan risiko dari metabolic syndrome, insulin resistant, NAFLD, liver disease yang non-alcoholic fatty liver disease ya, yang katanya fatty liver tuh seringnya USG, gendut, terus juga oh ada fatty liver harus gitu. Nah itu sebetulnya menjadi meningkat. Osteoporosis dan CVD. Kemudian gimana mereverse-nya? Walaupun ini challenging, tetap harus dong, nggak boleh didiemin ya. Kemudian farmakoterapi diperlukan. Nah kalau kita lihat gambar di samping itu pada penuaan, tentu ada yang satu sarkopenia yang artinya ototnya berkurang ya, kemudian secara fungsional juga berkurang, kemudian satunya massa lemaknya bertambah. Nah itu dua-dua itu rupanya saling saling bersatu sehingga menjadikan efek dari insulin resistance, leptin, adiponektin, dan inflammation-nya menjadi lebih parah.
Jadi sudah challenging, kemudian muscle-nya berkurang ya, sehingga kalorinya juga berkurang, metabolismenya lebih rendah ya, pro-inflamatorinya lebih naik. Selain itu tentunya selain dari si sarkopenia ansih masih ada hormonal imbalance tadi. Ya, estrogennya yang nyebabin jadi hunger signalnya jadi berkurang, jadi akibatnya makannya lebih banyak ya. Kemudian juga suka makanannya karena dia juga sering ada stres, suka makanan-makanan yang lebih asin, lebih manis, suka craving ya. Jadi susah, muscle produksinya sendiri udah slowing down. Jadi interpretasinya sebetulnya di sini ini ada studi di sebelah kanan bahwa randomized placebo control trial dengan Orlistat untuk weight loss dan prevention of weight regain. Nah, ini sudah mulai weight regain yang di-prevent ya dengan menggunakan Orlistat tadi, bahwa apakah bisa dipakai untuk pengurangan dari berat badan tadi. Dan tidak hanya berat badannya, tapi untuk dilihat di sini bahwa dia kalau dipakai secara, of course pemakaian farmakologi ini tidak bisa sendiri ya, harus selalu dengan diet dan dengan exercise, sehingga over 2 years period ya itu masih aman dan dia masih termaintain dengan baik penggunaannya untuk Orlistat ya. Oke, jadi Orlistat sendiri adalah obat yang lama yang sudah di-approve dari tahun 1999, indikasi untuk BMI di atas 30 atau di atas 27 dengan satu risk factor ya. Risk factor ini beda-beda ya, ada yang menyebutkan sleep ngorok itu sleep apnea udah satu risk factor juga ya, jadi kalau di atas 27 dan ngorok-ngorok udah boleh gitu. Ya, kalori defisitnya 500 sampai 1000, sehingga ini nanti kita lihat mekanismenya bahwa dia hanya di perifer, sehingga digestion dari fat ini, enzim lepasenya ini di sini di stop, di blok. Akibatnya triethylglycerol hidrolisis tidak terjadi, sehingga karena lipasnya di blok tidak bisa diserap. Disitulah menjadikan defisit dari kalori ya. Dan dia hanya local effect dari gut, distribusinya 99% bound to plasma protein, hanya within the intestinal wall, dan 95-97% adalah unabsorbed dan excreted in the feces. Tidak ada systemic aktivasi. Apakah ini safe? Safe-nya secara overall is good, very good safety profile ya. Yang untuk liver injury dan severe kidney ini very rare ya, dan itu pun causal relationship-nya sebetulnya nggak bisa di-establish yang terjadi. Dan puluhan bahkan ratusan ribu pasien sudah diteliti ya, dan tidak terjadi risk of liver injury. Dan bagaimana dengan pasien-pasien dengan komorbid? Ini tetap aja safety profile-nya bagus ya, itu DM, hypertension, dyslipidemia, multiple obesity related cardiovascular risk factor. Tidak, nah ini yang penting ya, ini quite safe ya, tidak seperti beberapa macam obat yang secara sentral ya, ini tidak mengakibatkan pulmonary hypertension, colon cancer maupun osteoporosis. Terus berapa lama sih ditungguin worknya ya, within 2 weeks di sini ya, significant weight loss bisa terjadi lebih dari 2 bulan. Ya, setelah 6 bulan itu weight loss-nya 5,6, kalau placebo hanya 2,4. Pada 1 tahun ini masih 3 kilo ya, jadi lumayan lah, increase clinically significant weight loss by circa 20%. Jadi sebetulnya selalu membantu men-improve body weight dan obesity related comorbidities. Nah, efikasinya ini ada 16 trial, 10.000 subjek ya, weight loss-nya sudah. Insiden, jadi kalau kita punya pasien-pasien prediabetes itu bagus untuk diberikan, bahwa dia akan mengurangi insiden dari DM, total LDL dan blood pressure. Tapi dia ada efek melowerkan HDL tapi tidak banyak. Reduce blood pressure nih ya, di sini udah kolesterol, jadi artinya benefitsnya itu banyak ya. Ini kalau dibandingin dengan ezetimibe dan Orlistat, penurunan triglyceridnya lebih baik ya, hanya daripada ezetimibe alone.
Nah, ini sekarang yang penting ini, weight reduction on bone metabolism in perimenopausal women ya. Karena orang-orang obese women ya, itu kan takut bahwa nanti jangan-jangan menjadi bone loss gitu ya, karena vitamin A, D, E, K-nya mungkin diserapnya kurang. Tapi kita lihat di sini bahwa di sini ada 20 obese women with simple obesity ya. Kemudian kontrol grupnya 20 healthy. 3 bulan ya semuanya udah weight reduction terapi B-Bodies. Kemudian diberikan 1000 sampai 1200 kilokalori balance diet, kalsium consumption-nya 500 mg, dikasih oralitas 3 kali, regular physical exercise. Nah, ternyata setelah dicek ya, setelah 10% reduction of body weight juga serum PTH, 25 UHD3, total kolesterol, fosforus dan total kolesterol. Apakah ada perubahan? Kemudian mau tahu nih keropos enggaknya, diperiksa dengan DEXA, lumbar spine dan femoral neck pakai DPXL. Nah, kenyataannya itu ada mean weight loss-nya lebih membaik, BMI-nya membaik ya. Body weight reduction-nya juga disebabkan karena decrease dari fat mass dan total kolesterol. Jadi bukan dari lean mass. Ini penting ya pada penurunan berat badan bahwa kita fat mass-nya bukan lean mass-nya. Nah, kalau orang obese itu memang D3-nya significantly lower, PTH-nya memang significantly higher. Tapi kita lihat di sini bahwa ini nggak berubah, baik PTH, vitamin D3, total kalsium maupun fosforus ya. Jadi dia nggak berpengaruh pada bone metabolism, jadi jangan khawatir soal bone metabolism. Kemudian ini juga studi 2 tahun dengan Orlistat, juga vitamin A, D, E, K, beta karotin tetap stay within normal range ya, jadi nggak terus jadi karena nggak keabsorpsi gitu ya. Nah, ini satu slide yang saya pikir cukup penting ya, bahwa kalau wanita-wanita ini dengan growth hormone deficiency tentunya peningkatan cardiovascular risk-nya lebih tinggi. Nah, sedangkan obesitas ansih itu sendiri sudah berasosiasi dengan alter dari eksis dari growth hormone dan IGF-1 ya. Dan si Orlistat sendiri ternyata studinya adalah randomized simple blind crossover study ya. Dia short term treatment yang mengurangi reducing non-esterified fatty acid ya, dan mempengaruhi aktivitas dari eksis dari GH dan IGF-1. Nah, obes postmenopausalnya ada 20 orang, normocaloric diet plus Orlistat atau normocaloric diet doang. Ini cuma 10 hari loh ya. Terus primary outcome yang diukur adalah postprandial lipema, GH peak after GH, RH dan arginin, ini untuk challenge-nya ya. Kemudian markernya adalah IGF-1, IGF-BP3, kemudian rasio dari IGF-1 dan IGF-BP3, kemudian insulin resistant index-nya. Bahwa di sini terlihat bahwa Orlistat itu efektif ya in inducing a weight independent higher reduction in postprandial NEFA levels than dietary treatment alone. Kemudian dia memperbaiki GH peak-nya, IGF-1 level, IGF-1, IGF-BP3 rasionya. Ya, GH peak itu correlated negatively with postprandial NEFA. Iyalah, kalau fatnya lebih banyak, peak-nya juga berkurang. Dan positively dengan IGF-1 dan IGF-1, IGF-BP3 rasio. Jadi sebetulnya ini boleh ya untuk diberikan juga pada yang dengan adult growth hormone deficiency. Itu adalah slide terakhir saya. Kemudian kita lihat ya bahwa selama peri, pre, dan postmenopause itu harus tetap enjoy life, harus less stress ya, harus lebih nurture ya untuk dalam segala hal ya, dan bahwa health itu tidak melulu tentang weight you lose, tapi is about the life you gain. Artinya kalau kita lagi semangat mau turun berat badan, entah itu 10 kilo, 15 kilo, jangan terlalu terobsesi dengan itu. Tapi kita juga harus menikmati sekarang ini kita livingnya seperti apa, the life we gain. Terima kasih untuk waktunya.